kita saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Seolah hidup ini terus berputar sampai yaumil qiyamah dan kita tidak akan berhenti. Kita akan dihentikan dari yang namanya kematian. Sebaik apapun amal yang kita kerjakan, mati itu pasti. Seburuk apapun juga perbuatan yang kita kerjakan, kematian juga itu pasti. Hanya satu perbedaannya, yaitu ada yang husnul khotimah dan ada yang su'ul khotimah. Semua akan berakhir. Kita yakini bahwa setelah ruh ditarik dari tubuh kita, maka tubuh ini tidak ada lagi gunanya, tidak berdaya dan akan menjadi santapan cacian. Tidak ada lagi gunanya. Agar orang tidak mencium rasa bau dalam tubuh kita setelah membusuk, maka kita ditimbun dalam tanah, diletakkan di layar lahat, lalu ditimbun dengan tanah, diinjak untuk merapatkan tanah, agar bau tubuh bangkai kita sebagai makhluk ini tidak tercium kepada sesama makhluk yang bernama manusia. Kita tarik oleh Allah menjadi bangkai, dan ini pasti terjadi. Tapi apakah kita sudah siap untuk menghadapi panggilan? Ataukah kita pura-pura siap? Atau ada orang yang tidak siap? Atau ada orang yang memang tidak pernah mempersiapkan diri? Siapa mereka? Kata Rasulullah, mereka yang merasa hidupnya tidak akan berhenti, kematiannya tidak akan datang. Mereka tidak berhenti saling mencaci maki di antara muslim mukmin di antara mereka. Padahal Rasul ingatkan, wallahi rahim, wahai umatku, wallahi rahim, siapa di antara kalian yang saling menghujat, menjatuhkan, memutuskan silaturahmi, kata Nabi, la salatahu, salatmu tidak diterima sekalipun salat yang engkau kerjakan dan salat wasiyamahu, puasa yang engkau kerjakan, puasa Ramadan sebulan penuh, siang Kamis engkau puasa, bahkan sepanjang waktu engkau puasa, waqadi Abdurrahim, engkau memutuskan silaturahmi antara satu dengan yang lain, wasiyamahu, puasamu ditolak Allah, amal puasamu tidak engkau dapatkan. Apalagi wahaj, amal haji yang engkau datang, engkau takbir, engkau tahmid, engkau berdoa di hadapan Ka'bah, wahaj, engkau memutuskan silaturahmi antara satu dengan yang lainnya, amal haji tidak engkau terima. Wa doa, engkau datang berdoa di tempat yang mustahil, di sepertiga malam engkau terbangun, engkau berdoa di tempat yang paling baik. Datang ke Mekah engkau berdoa, di Masjid Nabawi engkau berdoa, di tempat mustajab engkau berdoa, di sepertiga malam engkau berdoa. Ketika engkau berdoa, habiskan waktu untuk memutuskan silaturahmi. Ada dendam, ada iri hati, ada kebencian, ada keangkuhan di dalam dirimu. Gua doa aku katakan, doa tidak akan pernah dijawab Allah sekalipun engkau berdoa sebanyak. Apa yang kita banggakan, saudara? Sebentar lagi hidup ini akan berakhir. Umur yang kita banggakan tidak akan cukup sampai 100 tahun. Kalaupun ada, maka itu bagian daripada bonus yang terbesar yang Allah berikan. Apa yang kita banggakan, mungkin di antara kita hanya berumur lebih kecil daripada ini. Lalu kemudian kita dipanggil Allah menghadap padanya, maka semua yang kita kerjakan di dunia ini tak bertanggungjawab di hadapan Allah. Kita menuntut ke hadapan Allah, mana amal salatku? Habis, kata Allah. Mana puasaku? Habis. Karena perbuatan kita sewaktu hidup di dunia yang menghabiskan seluruh amal yang kita kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikra wa taqabbal minni wa minkum tilawat innahu ghafurur rahim.